Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan mendalami tentang tugas UK1 dan juga UK2 yang akan teman-teman lakukan. Jadi, saya meminta teman-teman untuk membuat sebuah kampanye periklanan untuk kampus kita, UMY. Dan ini nanti prosesnya berdasarkan dari pengalaman teman-teman dalam mengikuti kuliah ini. Nah, ini dia. Sudah muncul ya briefnya. Nah, namanya kita bikin campaign tentang UMY offline. Jadi tujuan dari kampanye periklanan kita, yang pertama, cuma satu yang tujuannya single objektif. Tujuan dari kampanye ini adalah mengenalkan perkuliahan offline di UMY dengan protokol kesehatan yang baik pada siswa SMA. Target audiensnya siswa SMA kelas 12 ini adalah calon mahasiswa baru tahun depan. Latar belakangnya, UMY adalah kampus pertama di DIY yang sudah menerapkan kuliah hybrid secara offline. Jadi, ini adalah kutipan beritanya dari, ini dia, Tribun Jogja. Nah, untuk berita lengkapnya silahkan klik link ini ya. Jadi, file PDF yang saya share ini ada di My Class, namanya itu Brief UMY Offline. Nah, silahkan tonton baca artikel di sini. Terus kemudian, secara offline dan online di masa pandemi sejak September 2020. Jadi kita itu hanya online total Maret awal pandemi sampai semester itu berakhir. Semester depannya sampai sekarang, jadi kurang lebih kita udah 3 semester offline, online, hybrid. Dan ini berita ini juga sama di BHP 2020 di bawah sini. Teman-teman bisa baca selengkapnya ya. Mulai hari ini UMY luring secara bertahap. September 2018. Nah ini, dan ini didukung oleh pengelolaan kampus yang selalu buka di jam kerja untuk melayani mahasiswa di kampus secara offline dan online sepanjang pandemi COVID-19 diberlakukan. Jadi UMY, dari pertama COVID sampai sekarang, dosen, karyawan, tidak pernah total lockdown. Kita pasti pas awal-awal pandemi, di kasus yang meningkat kayak kemarin PPKM, kita ada WFH, WFO. Tapi kita nggak pernah lockdown. Kampus buat teman-teman yang butuh layanan secara offline, kampus tetap buka sesuai jam kerja. Untuk mendukung aktivitas ini, UMY telah membuat standar penerapan protokol kesehatan di bawah koordinasi Insiden Command Center UMY. Nah, ini beritanya ada di sini. Nanti silahkan kalian baca selengkapnya. Di sini UMY tidak asal-asalan laksanakan kuliah luring. Fasilitas standar COVID-19 jadi hal utama. Apa aja fasilitasnya, kalian bisa cek di berita ini. Nah, untuk info protokol kesehatan UMY, silahkan cek. Nah, ini adalah website dari ICS, Incident Command Center-nya UMY. Nah, di sini protokol kesehatan terbaru terupdate diupload di sini. Karena ini website khusus Satgas COVID-nya UMY. Kemudian kita mulai masuk bagaimana sih mengerjakan tugas yang saya berikan. Pertama, buat kelompok dengan anggota maksimal 5 orang. Nah ini di pertemuan kedua, teman-teman harus sudah start, jadi minggu depan di pertemuan kedua pokoknya ya, di minggu kedua perkuliahan kita, itu sekitar tanggal 27 September sampai 2 Oktober, maksimal tanggal 2 Oktober, teman-teman harus sudah store kelompok ke ketua kelas. Nanti ketua kelas store ke saya, jadi saya tanggal 4 Oktober, di awal Oktober saya sudah pilah-pilah kelas di My Class berdasarkan kelompoknya masing-masing. Buat kelompok maksimal 5 orang, kurang boleh, berdua, bertiga, berempat boleh, tapi lebih dari 5 orang nggak boleh. Buat fokus group discussion melalui room Zoom dengan 5 siswa SMA kelas 12, lalu gali up. Jadi teman-teman yang kedua bikin FGD via Zoom aja. Ini siswa SMA-nya bebas ya, nggak harus dari Jogja, nggak harus dari Sumatera, bebas dari manapun. Jadi saranku sih mencari adik kelas aja sih. Ketemuin via Zoom, harus 5 orang. Nah, ini gali 2 pertanyaan aja, tanya, sudah siap nggak? Sudah siap
Apakah sudah siap kuliah secara offline? Kalau belum siap, khawatirannya apa sih? Gali khawatiran itu lebih dalam. Semakin dalam menggali, semakin bagus. Kemudian upload hasil fokus group discussion ke YouTube. Upload link YouTube fokus group discussion di My Class. Ini adalah tugas UK1, nomor 4 ke atas. Kemudian UK2-nya, nah, data yang kalian dapatkan dari FGD ini, gunakan semua hasil fokus group discussion sebagai kebutuhan informasi dari siswa SMA kelas 12. Oke, jadi di tahap ini teman-teman udah tahu nih, oh mereka itu tuh butuh informasi tentang kesiapan sebuah kampus itu yang gimana sih, itu didapat dari list kekhawatiran mereka untuk kuliah offline. Terus silakan gali informasi protokol kesehatan UMY di websitenya Satgas COVID UMY ini, dan juga observasi saat teman-teman kuliah offline di kampus. Kan aku ada 6 pertemuan ya, mulai pertemuan hari ini sampai 6 ke depan, aku buka kelas. Silakan kalian datang, cicipin bagaimana protokol kesehatan di UMY. Nah, ini untuk fungsinya ada observasi, kalian rasakan sendiri, terus hal yang penting dokumentasikan. Jadi di sini kalian sudah menerapkan triangulasi data, pengambilan data dengan triangulasi yang akan kalian pakai nanti di penelitian skripsi. Pertama, nyari dokumentasi di website ICS, terus kemudian kalian konfirmasi dan observasi. Sebetulnya yang ketiga adalah wawancara. Tapi wawancara ini opsional lah, boleh iya boleh enggak, tapi cukup kita coba terapkan yang 2, observasi sama dokumentasi. Terus yang ketujuh, buat konten TikTok untuk menjawab kekhawatiran siswa SMA kelas 12 saat akan kuliah offline. Nah, konten TikTok ini uploadlah di Instagram. Kenapa nggak di-upload di TikTok? Karena hasil survei dari BPP UMY, teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 lebih banyak mengakses informasi melalui Instagram. Nah, jadi upload di Instagram salah satu anggota kelompok. Ini saya sarankan salah satu anggota kelompok, bukan kalian bikin akun baru, karena saat kalian bikin akun baru, nggak ada followersnya, ngupload nggak ada yang lihat. Nah, mending pilih salah satu anggota kelompok, upload di salah satu anggota kelompok, terus kemudian gunakan hashtag UMY offline, dan mention akun prodi ya, komunikasi UMY, upload link Instagram konten di My Class. Ini adalah tugas UK2. Nah, ini penilaiannya. Jadi kalau tugas yang pertama, penilaiannya sih asal 5 orang, udah itu nilainya A. Tadi berapa sih? 14 poin ya. Nah, kalau untuk tugas yang kedua, 1 like bernilai 0,02. Terus 1 komen bernilai 0,02 juga. Perhitungan nilai saya 100 like kali 0,2 sama dengan 2, 100 komen kali 0,2 sama dengan 2. Total like-nya 4A. Jadi kalau like di atas 100, tetap yang saya nilai cuma maksimal 100. Komen di atas 100 juga sama, yang saya nilai maksimal 100. Jadi di sini memang like sama komennya harus sama. Karena interaktivitas tadi dipicu dari 2 hal ini. Nggak cuma banyak like-nya doang, nggak cuma banyak komennya doang. Harus sama. Waktu kampanye 20 September hari ini, tadi malam udah saya buka sampai 8 Januari jam 24.00. Akun IG tidak boleh di-private. Kalau hal-hal yang private saya tidak bisa menilai, maka nilainya akan 0, jangan salahkan saya. Oke, ini referensinya bisa kalian cek. Ya, begitu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga lancar tugasnya. Saran saya tetap sama, jangan dikumpulkan mepet deadline. Karena kalian harus mempertimbangkan faktor X. Pulsa tiba-tiba habis, listrik mati. Ya gitulah. Jadi saran saya sih lebih cepat lebih baik. Manfaatkan juga 6 pertemuan offline di kampus dan juga room Zoom yang saya buka tiap pertemuan untuk diskusi dengan saya langsung. Terus tadi ya, pola komunikasinya, saya hanya berkomunikasi dengan ketua kelas. Kalau kepepet kalian mau tanya, silakan tanya melalui ketua kelas, baru melalui saya. Jadi kalau direct ke WA ke saya langsung, tidak akan saya balas. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.